Shalom, selamat pagi untuk saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Hari ini Senin 4 Agustus 2025, ayat harian dari Injil Markus 1, ayat 13-14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian. Saudaraku, di tengah kesendirian, seringkali si iblis ingin memperdaya kita. Dia ingin kita mengikuti seluruh keinginan dan kehendaknya. Maka segala daya dan upaya dilakukannya untuk mencobai tanpa memandang siapapun. Apapun statusnya, namun si iblis ingin menunjukkan kuasa dan kehebatannya. Yesus sendiri pun dicobai oleh si iblis. Segera setelah ia dibaptiskan, di mana Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di sana ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai si iblis. Ini tentu waktu yang cukup lama serta kesempatan yang baik untuk si iblis ingin memperdaya Yesus di tengah situasi yang sulit tersebut, di mana padang gurun tentunya dipenuhi dengan kesulitan dan tantangan hidup. Namun Yesus dilayani oleh malaikat. Artinya kemuliaan Yesus tetap dinyatakan walaupun ia berada di tengah situasi yang sulit. Kesulitan itu bukan menjadi penghalang bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya kepada si iblis, dan apapun upaya yang dilakukan si iblis, Yesus yang lebih berkuasa dan lebih mengetahui segala sesuatunya. Saudara, di tengah kesulitan serta pencobaan hidup yang kita alami, terkadang kita merasa sendiri, tak ada yang mau peduli. Berbeda saat kita berada dalam suasana senang, banyak yang mau peduli dan mau memperhatikan kita. Tetapi Tuhan beserta malaikatnya menjaga dan menguatkan agar pencobaan itu dapat diatasi dan dilalui. Dan itulah yang menguatkan kita di tengah pencobaan yang kita alami, bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu memelihara, menjaga, dan menguatkan kita. Dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami tentu tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Artinya bersama Tuhan kita akan dimenangkan. Yesus walau dicobai, tetapi ia tetap berkemenangan. Ia tetap memberitakan Injil Allah. Pencobaan itu tidak menghentikan pemberitaan Injil. Yesus menang atas setiap pencobaan. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Yesus senantiasa akan berkemenangan. Dan kemenangan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi itu semata-mata dari Allah yang mengasihinya. Kita semua pasti mengalami pencobaan.
Karena itu jangan takut, tetapi datanglah dan berserah kepada Yesus. Sebab kita tidak sendiri di setiap pencobaan yang kita alami. Semua itu untuk kebaikan, asalkan kita setia dan percaya kepada Yesus. Setelah pencobaan itu selesai, Yesus tidak berhenti, tetapi justru Ia tetap memberitakan Injil Allah. Karena apapun yang menjadi penghambat di dalam pemberitaan firman Tuhan, tentu itu akan dapat diatasi bersama dengan Yesus, dan oleh kuasa-Nya kita dapat memenangkan segala pergumulan kita masing-masing. Karena itu saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.